Jadi nanti sidang tanggal 4 Januari itu agendanya adalah pembuktian ya. Jadi termasuk pembuktian surat-surat dan pemeriksaan saksi. Jadi sudah sampai pada tahap pembuktian sidangnya. Saksi sih memang 2 orang ya. Jadi kualitas saksi adalah yang melihat langsung ya masalah dan juga mengetahui langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi saksi sih memang dianjurkannya juga adalah yang pertama dari pihak keluarga, yang keduanya boleh dari pihak yang bukan keluarga. Jadi itu. Kalau kami dengar dari media ya, bukan dari media, dan kami dengar juga dari media itu kan pada waktu PH-nya dari pihak Iris mengatakan dia akan membawa saksi keluarga dekatnya Iris. Ya minimal kan dua orang saksi ya. Kalau kita dengar ibunya akan dihadirkan. Kemudian mungkin aja entah adiknya. Tapi kan saksi yang akan dihadirkan itu kan yang harus melihat peristiwa kejadian yang didalilkan dalam gugatan. Nanti kita akan gali benar dia mengetahui. Karena kan sepengetahuan kita ibu itu kan tinggalnya bukan satu rumah dengan Iris dan Amar. Ya kalau saksi sendiri kan karena belum pasti pihaknya ya siapa, nanti khawatir ada perubahan. Jadi saya cuma bisa menyampaikan 2 orang itu dari pihak keluarga dan dari bukan keluarga gitu. Jadi itu aja sih, karena memang dianjurkan di pengadilan agama juga seperti itu gitu. Bukan sih ya, jadi bukan dari pihak teman ya, bukan. Jadi adalah yang pasti ini memang statusnya bukan keluarga gitu. Jadi memang orang yang mengetahui secara langsung ya terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan di dalam gugatan itu, seperti itu. Yang pasti sih saksi yang bukan keluarga ini adalah orang yang dekat ya, orang yang juga mengetahui permasalahannya ya, seperti itu. Karena memang tidak mungkin kita menghadirkan saksi yang tidak mengetahui permasalahan ya. Untuk membuktikan dalil ya harus saksi orang yang mengetahui secara langsung ya masalah atau perkaranya gitu, seperti itu. Ya dari pihak tergugat ya pasti ya kita akan menggali tentang dalil-dalil gugatan itu yang diajukan oleh penggugat. Kita akan gali apa benar apa enggak seperti yang diajukannya. Nanti kita akan gali dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Ya kalau keterangannya tidak menguatkan dalil-dalil gugatan pihak penggugat, ya otomatis kan itu jadi masukan bagi kami nanti membuat kesimpulan. Tadi kan kami ke LP ya untuk menyampaikan itu. Kami sampaikan bahwa tanggal 4 ini kita akan sidang pembuktian dari tergugat. Nah, ada nggak masukan tentang bantahan-bantahan yang akan kita pertanyakan nanti kepada saksi? Ya kalau menurut Amar ya saya serahkan aja lah ke PH. Terakhir kami ngomong ya setelah di Polres. Tadi kami di Polres itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 5. Ya kami memang ada urusan dengan menyangkut perkara Amar juga ke penyidik. Kemudian juga kami minta dengan didamping penyidik untuk ketemu dengan Amar untuk melaporkan persiapan sidang gugatan besok, gugatan tanggal 4 Januari itu. Jadi intinya tetap dia akan mempertahankan rumah tangganya, mengingat ya secara Islam dan sabda Rasul kalau menurut Amar tadi, karena kan dia udah lebih dekat agama sekarang ya kalau perceraian itu kan sakral, dilarang oleh Allah untuk bercerai. Dan kenapa talak itu diberikan kepada laki-laki? Karena apa? Karena kan laki-laki itu kan dalam mengambil keputusan kan dia berdasarkan perasaan difilter oleh pikiran. Sedangkan perempuan itu kan mengambil keputusan dengan perasaan. Nah, itulah kenapa
ya talak itu diberikan kepada suami, bukan kepada istri. Dan menurut Amar juga kan, ya apabila talak itu belum, Amar menolak memberikan talak kepada Iris, ya otomatis kan ya secara Islam ya itu kan tidak akan bisa terjadi perceraian. Nah, kalau keinginan dari tergugat sih pasti itu ya, dia tidak ingin bercerai, itu memang sudah ada ya di jawaban di dupliknya juga ya. Tetapi memang posisinya kalau kami tetap dalam gugatan itu dan tetap dalam tuntutan untuk bercerai gitu. Jadi sampai hari ini sih belum ada informasi atau untuk mencabut gugatan atau apa. Jadi kami masih lanjut dan mengikuti prosedur hukum saja gitu, seperti itu. Kan di dalam hukum Islam tuh ada yang namanya hulu ya. Hulu itu artinya mengajukan gugatan ya. Jadi istri boleh mengajukan gugatan sepanjang memang alasan-alasannya sesuai yang ada di dalam syariat ya. Dan termasuk juga untuk peraturan dalam untuk masyarakat yang beragama Islam itu kan memang ada kompilasi hukum Islam. Itu memberikan ruang bagi istri yang ingin mengajukan gugat cerai apabila suami melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi syarat ya masuknya alasan perceraian itu. Jadi itu sebenarnya dibolehkan gitu ya, seperti itu. Jadi nggak nunggu harus menjatuhkan talak. Nanti talaknya itu adalah ditetapkan oleh pengadilan ya. Ini kan bentuknya gugatan, ini bukan permohonan talak. Karena kalau permohonan talak itu suami yang mengajukan. Kalau ini kan gugat cerai ya. Jadi gugat cerai atau cerai gugat ini diajukan oleh pihak istri dan nanti pengadilan yang akan memutuskan. Jadi seperti itu. Sepanjang alasan-alasannya masuk sesuai dengan yang di peraturan kompilasi hukum Islam. Ini udah relevan ya. Jadi memang apa yang terjadi dan apa yang diatur itu memang sudah sesuai, sudah sangat relevan ya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya ya kalau perempuan mengajukan gugatan cerai sepanjang memang alasannya adalah alasan sesuai syariat. Yang pertama, terus kemudian yang kedua yang sesuai dengan yang diatur di dalam aturan hukum ya. Dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam. Untuk hak asuh anak sebenarnya anak di bawah umur 13 tahun itu kan memang otomatis kepada ibunya ya secara hukum. Tetapi memang kami meminta untuk ditetapkan ya penetapan hak asuh anak ini untuk untuk administrasi ya. Jadi memang bukan terkait konflik sih sebenarnya. Kalau untuk pengasuhan kan mereka sudah punya kesepakatan ya untuk pengasuhan bersama ya. Seperti itu. Tapi ini memang untuk kepentingan nanti persyaratan administrasi gitu kan, seperti itu. Itu lebih memudahkan aja kalau ada penetapan hak asuh anak gitu. Poin gugatan itu hanya terkait perceraian, hak asuh anak dan permohonan untuk nafkah anak. Jadi memang tidak ada yang diminta terkait harta bersama ya. Dia sama sekali tidak menyebutkan tentang harta bersama dan saya juga nggak tahu ya terkait data itu ya, data harta bersama itu karena memang tidak pernah disampaikan itu. Untuk nafkah anak ya memang itu adalah nafkah untuk kebutuhan anak ya. Jadi sampai anak nanti berusia dewasa atau bisa mandiri ya, itu adalah kewajiban dari ayahnya yang memberikan nafkah ya kepada anaknya. Itu sih bagian dari permohonan. Nah nanti kalau dikabulkan oleh majelis hakim itu menjadi kewajiban dari ayahnya. Di dalam gugatan memang tidak pernah ada ya mencantumkan terkait harta bersama baik deposita maupun di petitumnya. Jadi tidak ada yang dituntut mengenai harta bersama oleh Mbak Iris. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.